Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat di mana kita membahas sisi tersembunyi dari tanggal lahir, weton, dan energi spiritual yang ada dalam diri manusia. Semoga teman-teman semua selalu sehat, sejahtera, dan dipenuhi cinta yang tulus dari semesta. Pernah nggak kamu bertemu seseorang yang wajahnya biasa aja, tapi entah kenapa, kamu jadi nyaman, betah, dan bahkan susah berhenti mikirin dia? Atau kenal seseorang yang kemanapun pergi, selalu disukai, dihormati, bahkan dikagumi diam-diam? Hati-hati, bisa jadi mereka terlahir dengan weton yang mengandung energi pengasihan alami paling kuat. Sebelum kita bongkar daftar weton dengan aura cinta dan daya tarik paling memikat ini, yuk bantu channel ini tetap berkembang. Klik like sebagai bentuk dukungan. Subscribe agar kamu gak ketinggalan video-video spiritual menarik lainnya. Share ke teman atau keluargamu yang mungkin punya salah satu weton ini. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Sholawat dan cahaya kasih selalu menyertai langkahku. Dalam budaya Jawa dan ilmu primbon, setiap weton memiliki kekuatan atau energi tersendiri. Ada yang kuat secara batin, ada yang sakti secara spiritual, dan ada juga yang punya daya pengasihan luar biasa sejak lahir. Pengasihan ini bukan sekadar dipuja karena cantik atau tampan, tapi daya tarik alami, magnet batin, yang membuat orang lain mudah jatuh simpati, terbuka, bahkan tergila-gila. Tapi, energi pengasihan juga bisa jadi bumerang. Loh, kalau gak digunakan dengan bijak, bisa bikin seseorang terlena, bahkan menjerumuskan diri dan orang lain dalam hubungan yang rumit. Nah, sekarang kita akan bahas 5 weton yang konon membawa energi pengasihan paling kuat dan memikat. Siap? Yuk kita mulai. 1. Senin Pon Lur, daya pikat lewat suara dan ucapan. Orang yang lahir di weton Senin Pon membawa kekuatan pengasihan yang tak biasa. Ia tidak hadir melalui fisik, melainkan melalui suara, kata-kata, dan getaran hati. Mereka seperti penyihir kata. Setiap kalimat yang diucapkan terasa menenangkan, membius, dan bahkan mampu mengubah keputusan seseorang. Jika bicara, lawan bicaranya akan merasa diperhatikan, dipahami, dan dihargai. Aura Senin Pon adalah kombinasi antara empati dan ekspresi batin yang kuat. Mereka punya sensitivitas tinggi terhadap suasana hati orang lain, dan karena itu bisa menyisipkan pengaruh lewat cara mereka berbicara. Tak heran banyak dari mereka yang cocok jadi pembicara, penyiar, guru, bahkan pemuka spiritual. Suara mereka biasanya lembut, hangat, dan menenangkan, meski tidak keras, tapi mampu membuat suasana jadi damai. Yang menarik, Senin Pon juga punya kekuatan dalam tulisan. Mereka sering pandai merangkai kata, entah lewat puisi, pesan singkat, caption media sosial, hingga tulisan panjang. Kata-kata mereka terasa hidup dan menyentuh hati. Banyak orang jatuh cinta pada mereka bahkan sebelum bertatap muka, cukup dari pesan yang dibaca atau suara yang didengar. Contoh nyata, Linda, lahir di Senin Pon, adalah penyiar radio lokal. Wajahnya biasa saja, tak pernah tampil di layar. Tapi jumlah fansnya luar biasa. Banyak pendengar yang jatuh cinta hanya karena mendengar suaranya setiap malam. Bahkan, beberapa pria rela datang ke stasiun radio hanya untuk sekadar bertemu dengannya. Karena suara Dinda telah menjadi obat rindu dalam kesendirian mereka. Namun, kekuatan ini juga bisa berbalik arah jika disalahgunakan. Senin Pon yang sadar dengan daya pengasihannya bisa saja menjadi pribadi manipulatif. Kata-kata manis yang seharusnya menyejukkan bisa berubah jadi jebakan emosional. Karena itu, mereka harus berhati-hati dalam menggunakan kekuatan ucapannya. Jangan sampai lidah yang manis justru melukai hati orang lain. Selain itu, karena empatinya tinggi, Senin Pon juga mudah terseret perasaan. Mereka gampang luluh oleh kisah sedih, mudah terbawa suasana, dan kadang jadi korban perasaan sendiri. Jika tak hati-hati, mereka bisa terjebak dalam hubungan tidak sehat karena terlalu berusaha menyenangkan orang lain. Tips untuk Senin Pon. Gunakan kekuatan bicaramu untuk menyemangati, bukan menyihir atau memperdaya. Jangan terlalu cepat percaya pada rasa, gunakan logika juga dalam urusan cinta. Perbanyak zikir dan sholawat untuk menjaga getaran hati tetap jernih. Biasakan menulis atau menyuarakan hal-hal yang menenangkan, bukan meresahkan.
Senin Pon adalah bukti bahwa cinta bisa hadir dari hal paling sederhana. Sebuah kata yang tulus, suara yang lembut, dan perhatian yang tak dibuat-buat. Jika dijaga dengan baik, mereka adalah penyembuh luka hati yang sejati. 2 Kamis Wage Lur, energi batin yang membuat orang ingin melindungi. Kamis Wage adalah weton yang secara spiritual dikenal sebagai pembawa keteduhan batin. Orang-orang yang lahir di weton ini seringkali terlihat lembut, kalem, dan memiliki sorot mata yang dalam, seolah menyimpan sejuta perasaan dan pengalaman hidup. Aura mereka tidak mencolok, tidak memaksa orang untuk menyukai, tapi justru karena itulah daya tarik mereka muncul dengan alami. Salah satu kekuatan pengasihan dari Kamis Wage adalah sifat mereka yang rentan terlihat kuat. Mereka sering berusaha tegar di luar, padahal dalamnya penuh luka, empati, dan pengorbanan. Inilah yang secara batin menarik simpati dari orang-orang di sekitarnya. Banyak yang ingin menjaga, melindungi, bahkan berkorban demi mereka, hanya karena merasakan kelembutan hati dan ketulusan Kamis Wage yang memancar diam-diam. Mereka seringkali menjadi tempat curhat, tempat kembali, bahkan tempat menyandarkan emosi bagi orang lain. Sosok Kamis Wage mudah sekali membuat orang merasa diterima dan dimengerti, bahkan tanpa mereka banyak bicara. Weton ini adalah magnet bagi mereka yang sedang patah hati, kehilangan arah, atau butuh pelukan emosional. Contoh nyata, Arhan, pria yang lahir di Kamis Wage, bekerja sebagai relawan kemanusiaan. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap kali ia datang ke lokasi bencana, anak-anak langsung mendekat, lansia tersenyum, dan relawan lain merasa lebih kuat. Bukan karena karismanya, tapi karena batinnya memancarkan ketenangan dan kasih sayang tulus yang menyentuh tanpa harus menyentuh. Namun, kelebihan ini juga bisa menjadi beban. Karena aura mereka begitu menenangkan, banyak orang tanpa sadar menumpahkan energi negatif pada mereka. Kamis Wage kerap kelelahan secara emosional karena menyerap banyak beban orang lain. Mereka juga rentan terjebak dalam hubungan yang tidak setara, di mana mereka terus memberi, tapi tidak mendapatkan hal yang sama. Mereka juga punya kecenderungan untuk memaafkan terlalu mudah. Bahkan ketika disakiti berulang kali, Kamis Wage sering memilih diam, berharap orang lain berubah. Tapi kalau tak disadari, ini bisa merugikan diri sendiri. Tips untuk Kamis Wage: belajarlah menetapkan batas dalam memberi cinta dan empati. Jangan ragu berkata tidak jika itu melindungi dirimu. Lakukan rutinitas spiritual untuk membersihkan energi batin, misalnya meditasi subuh, membaca zikir lembut, atau berkebun. Tulis perasaanmu jika sulit bicara, agar tidak menumpuk di dalam hati. Kamis Wage bukanlah orang yang akan memikat lewat rayuan, tapi lewat kehadirannya yang membuat kita merasa aman dan diterima. Mereka adalah pelindung tak bersenjata, penjaga tanpa seragam, dan cinta dalam bentuk paling tulus. Jika kamu mengenal satu saja Kamis Wage, jagalah mereka baik-baik, karena mereka tak akan pernah membiarkanmu sendirian saat terluka. 3 Jumat Kliwon Lur, si pemikat jiwa tanpa sadar. Jumat Kliwon dikenal dalam primbon Jawa sebagai hari yang menyimpan kekuatan spiritual luar biasa. Kombinasi antara hari Jumat yang penuh keberkahan dan pasaran Kliwon yang bersifat magis menciptakan aura yang tidak biasa. Orang yang lahir di Jumat Kliwon biasanya memiliki energi batin yang dalam, tenang, namun sangat kuat dalam hal pengasihan. Daya tarik mereka bukan datang dari fisik semata. Banyak yang berwajah biasa-biasa saja, tapi justru bikin orang penasaran, betah berlama-lama ngobrol, bahkan bikin rindu tanpa alasan. Ini karena mereka memiliki getaran batin yang menyentuh lapisan terdalam seseorang. Dalam bahasa spiritual, mereka punya daya magnet batin yang sulit ditolak. Kehadiran Jumat Kliwon sering menimbulkan kesan tenang dan damai. Orang-orang akan merasa nyaman di dekat mereka, seolah mendapatkan tempat berlabuh dari kerasnya dunia. Aura mereka cenderung teduh dan menenangkan, sangat cocok dijadikan pasangan hidup, sahabat sejati, atau tempat curhat. Tapi justru karena keteduhan itulah, mereka sering disukai diam-diam oleh banyak orang tanpa mereka sadari. Ada kisah nyata tentang seseorang bernama Rina, lahir di Jumat Kliwon. Dia bukan selebgram, bukan model, bahkan cukup pendiam. Tapi entah kenapa, banyak pria diam-diam memperhatikannya. Saat ia masuk ruangan, suasana langsung terasa berubah.
Bahkan, banyak yang rela hanya jadi teman dekat asalkan bisa berada di sekitarnya. Aura pengasihan Rina begitu kuat hingga menembus batas logika. Sayangnya, energi pengasihan yang besar juga bisa jadi pedang bermata dua. Jika tidak dijaga, Jumat Kliwon bisa memancing rasa cemburu, iri hati, bahkan fitnah dari orang-orang yang merasa tersaingi secara tidak langsung. Belum lagi mereka cenderung sulit menentukan pilihan dalam cinta, karena selalu didekati banyak orang. Tips untuk Jumat Kliwon: selalu menjaga kesucian niat dalam berhubungan dengan orang lain. Gunakan daya tarikmu untuk menyembuhkan, bukan untuk mempermainkan. Rutin bersedekah dan berdoa agar auramu selalu membawa kebaikan. Jangan mudah tergoda untuk jadi pemain hati. Ingat, daya pengasihan adalah amanah. Jumat Kliwon adalah weton yang membawa berkah cinta, bukan untuk disia-siakan. Jika diarahkan dengan benar, mereka bisa jadi sosok yang bukan hanya dicintai, tapi juga membawa cinta itu kemanapun mereka pergi. 4 Rabu Legi Lur, daya tarik tenang tapi menghanyutkan. Rabu Legi adalah salah satu weton yang membawa keseimbangan antara logika dan rasa. Orang-orang yang lahir di hari ini cenderung memiliki karakter tenang, berwibawa, dan memiliki aura keibuan atau kebapakan yang sangat kuat, meskipun mereka masih muda. Keberadaan mereka ibarat danau yang tampak diam di permukaan, tapi menyimpan kedalaman luar biasa di dalamnya. Daya tarik utama dari Rabu Legi bukan terletak pada penampilan luar, tapi pada ketenangan batin yang mereka pancarkan. Mereka adalah tipe orang yang kehadirannya menenangkan, suaranya lembut tapi mengena, dan tindakannya penuh kehati-hatian. Inilah yang membuat mereka sangat disukai banyak orang tanpa perlu berusaha keras. Orang-orang merasa nyaman, aman, dan dihargai saat berada di dekat Rabu Legi. Mereka punya kemampuan mendengarkan yang tulus. Saat kamu curhat pada mereka, kamu gak hanya didengarkan, tapi juga dipahami. Tak heran jika banyak orang yang diam-diam jatuh hati hanya karena merasa didengar oleh Rabu Legi. Ini adalah kekuatan pengasihan yang alami, tanpa mantra, tanpa rayuan, hanya melalui sikap dan perhatian yang tulus. Aura mereka memancar pelan, tapi terus tumbuh. Awalnya mungkin terlihat biasa, tapi semakin sering berinteraksi, kamu akan makin tertarik. Mereka seperti teh hangat, sederhana, tapi semakin lama dinikmati, semakin terasa nikmat dan menenangkan. Mereka juga dikenal setia, tidak suka main-main, dan cenderung menjaga perasaan orang lain dengan baik. Contoh nyata, seorang pria bernama Arif lahir di Rabu Legi. Ia guru SD yang sederhana, tidak pernah banyak gaya. Tapi murid-murid dan para orang tua sangat menyayanginya. Banyak guru wanita diam-diam mengaguminya, bukan karena tampang, tapi karena ketulusan dan dedikasinya yang terasa dari setiap ucapan dan gerak tubuhnya. Namun di sisi lain, karena terlalu welcome dan hangat, Rabu Legi juga rentan dimanfaatkan atau disalahpahami. Mereka sering dianggap memberi harapan padahal hanya bersikap baik. Tak sedikit yang akhirnya terjebak dalam drama cinta sepihak karena merasa didekati, padahal Rabu Legi hanya bersikap tulus. Tips untuk Rabu Legi: belajar membatasi energi pengasihan dengan tetap tegas dalam batas hubungan. Jangan terlalu cepat iba, terutama jika itu bisa menimbulkan harapan palsu. Jaga aura tenangmu dengan rutinitas spiritual, seperti sholawat, meditasi ringan, atau membaca ayat penyejuk hati. Jangan lelah jadi baik, karena itulah yang membuatmu bercahaya. Rabu Legi adalah perwujudan cinta yang tenang. Mereka bukan api yang membakar, tapi pelita yang menuntun dan menenangkan. Jika mampu menjaga niat dan arah, mereka bisa jadi penyembuh hati banyak orang. 5 Minggu Pahing Lur, pancaran karisma yang menggetarkan. Minggu Pahing adalah weton yang sering dianggap sebagai raja panggung tanpa panggung. Mereka lahir dengan bawaan karisma yang sulit ditolak. Tanpa perlu banyak bicara, tanpa perlu tampil mencolok, kehadiran mereka sudah cukup untuk mengundang perhatian. Orang-orang seperti ini biasanya tidak menyadari betapa kuatnya pengaruh yang mereka pancarkan, dan justru di sanalah letak daya tariknya. Aura Minggu Pahing itu seperti nyala api kecil yang tak padam-padam. Mereka membawa energi semangat, percaya diri, dan sikap optimis yang menular ke sekelilingnya. Banyak orang merasa lebih hidup dan bersemangat saat berada di dekat mereka. Dan yang paling mencolok dari weton ini adalah karisma natural yang tak bisa dipelajari.
Ia lahir dari dalam diri, dari cara mereka berjalan, menatap, hingga menyapa orang lain. Energi pengasihan Minggu Pahing sering muncul dari gabungan antara ketegasan dan kelembutan. Mereka bisa jadi sosok yang sangat dominan, tapi tetap memikat. Bagi banyak orang, itu sangat menggoda. Mereka juga punya selera humor yang menarik, obrolannya nyambung, dan pandai membawa suasana. Contoh nyata, Rafa, seorang pengusaha muda yang lahir di Minggu Pahing, dikenal sebagai figur yang disegani sekaligus dikagumi banyak orang. Saat ia bicara di depan umum, semua mata tertuju padanya. Saat ia hadir di ruang rapat, semua perhatian mengarah padanya. Bahkan, ada rekan kerja yang mengatakan, rasanya kalau dia senyum aja, separuh stres langsung hilang. Namun, kekuatan pengasihan Minggu Pahing juga bisa jadi tantangan. Karena begitu mudah disukai, mereka sering didekati banyak orang dengan niat yang tidak selalu tulus. Jika tidak hati-hati, mereka bisa terjebak dalam hubungan yang salah, dijadikan objek kekaguman semata, bukan benar-benar dipahami sebagai pribadi. Selain itu, mereka juga perlu belajar untuk tidak terlalu menikmati sorotan. Ada kalanya popularitas membuat seseorang kehilangan jati diri. Dan ini sangat berbahaya bagi Minggu Pahing, karena aura mereka bisa jadi sangat destruktif bila digunakan untuk manipulasi atau pencitraan kosong. Tips untuk Minggu Pahing: gunakan karismamu untuk memotivasi, bukan mengendalikan. Jaga hati tetap rendah dan sadar bahwa daya tarik adalah anugerah yang bisa hilang kapan saja. Belajar membedakan antara kekaguman sesaat dan cinta yang sejati. Rutin melakukan grounding, berada di alam, jauh dari sorotan, agar energimu tetap seimbang. Minggu Pahing adalah cahaya yang menginspirasi. Mereka bisa menjadi pemimpin yang memikat hati, pembicara yang menggugah semangat, atau pasangan yang sulit dilupakan. Tapi yang paling penting, mereka harus tahu kapan waktunya bersinar, dan kapan waktunya merefleksikan cahaya itu ke dalam diri. Tips insight tambahan: kalau kamu termasuk salah satu dari weton ini, gunakanlah daya pengasihanmu untuk kebaikan. Jangan jadi manipulatif atau bermain-main dengan perasaan orang lain. Sebaliknya, manfaatkan energi itu untuk membangun relasi sehat, menyembuhkan hati orang lain, dan menyebarkan kedamaian. Dan jika kamu bukan termasuk salah satunya, tenang. Semua orang bisa mengasah aura pengasihan dengan 1. Banyak bersyukur. 2. Menjaga hati tetap bersih. 3. Memperbanyak zikir sholawat. 4. Dan tentu saja, menyebar kebaikan setiap hari. Energi pengasihan bukan hanya tentang menarik perhatian, tapi tentang bagaimana kita membawa diri, menebar rasa aman, damai, dan tulus kepada orang lain. Kalau kamu punya weton dengan energi pengasihan tinggi, kamu adalah anugerah untuk sekitarmu. Tapi ingat, anugerah itu juga tanggung jawab. Jangan sia-siakan pancaran cinta yang sudah dititipkan semesta padamu. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa like videonya, subscribe agar kamu gak tertinggal video spiritual berikutnya, share ke orang-orang yang kamu sayangi, dan tulis komentar. Saya pancarkan cinta yang tulus dari dalam diri saya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga setiap cinta yang kamu beri akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.